Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan kami ya teman-teman semuanya. Apa kabar teman-teman? Pak Nur, apa kabar Pak Nur? Alhamdulillah sehat ya, luar biasa. Selamat bergabung teman-teman di channel Agile Mentor ya. Kita masih meneruskan episode sebelumnya, di mana pada episode sebelumnya kita sudah sedikit mengenalkan kepada teman-teman semuanya terkait dengan interval kepercayaan di dalam penelitian ya teman-teman semuanya. Oke, di mana kita pertemuan sebelumnya juga sudah teman-teman sudah membahas ya apa itu, teman-teman, terkait dengan, eee, hipotesis nol gitu ya, sulunnya aduh culun gitu. Jadi bodohnya bukan bodoh ya, ya dianggap bahwa ini anggapan sementara gitu ya, pemikiran, bukan pemikiran ya pemikiran bisa diibaratkan pemikiran dalam tanda kutip "pemikiran bodoh" gitu ya. Belum, maksud kami pemikiran-pemikiran yang belum teruji gitu ya. Ini, status Eee, quo ya. Iya, ini status quo bahwa memang betul-betul, sebelum kita melakukan suatu penelitian, ini sementara pemahaman sementara yang muncul ya. Kalau hipotesis alternatif ini adalah setelah kita membuktikan betul-betul bahwa status quo itu diterima atau ditolak gitu ya. Nah ini H0 dan HM ini mempunyai karakteristik yang, sangat berbeda ya, di mana hipotesis pada minggu kemarin sudah dikenalkan bahwa ini merupakan, fenomena yang dirangkum menjadi suatu pemahaman pemahaman sementara terkait dengan penelitian yang sebelumnya gitu ya teman-teman semuanya. Oke, teman-teman semuanya minggu kemarin juga kita sudah dikenalkan ya dengan, suatu data ya. Kami sudah mencontohkan terkait dengan ketika kita bisa melihat apakah, ini mahasiswa BTH atau tidak, ini karena di sini ada kuantitas ya, ada, teman-teman semuanya terkait dengan skala ya, ini, skala, terkait dengan, IQ misalkan ya, ini terkait dengan judul IQ yang kemarin, kita ini kan, ukuran IQ ya, ini sih ada 80, ada 90, ada 100 ya, mmm, ada 110, 100 110, 120 gitu ya, ada 130, 130, ada 140 ya teman-teman ya. Nah ini terkait dengan data mentah ya teman-teman ya, data mentah dalam penelitian ya teman-teman ya. Kenapa data mentah? Ya karena kan dalam penelitian ini bukan hanya mengukur tentang IQ ya, mungkin juga nanti teman-teman akan mengukur tinggi badan gitu kan, dan akan mengukur mungkin berat gitu ya teman-teman ya. Nah ini perlu keseragaman teman-teman ya, ahli statistik, berpikir dulu itu ya, ringkasnya ini perlu standarisasi dari data mentah yang kita kumpulkan. Baik sebelum ke sana kita review kembali bahwa, kemarin ketika kami mewawancarai suatu mahasiswa, apakah dia betul-betul, mahasiswa BPH atau tidak, kita bisa melihat dari kuantitasnya. Ketika kita melihat betul memang ada ya, yang mempunyai IQ misalkan 80 sebagai, mahasiswa BTH, tetapi ini jumlahnya ini, kuantitasnya ini, teman-teman sangat kecil gitu ya, tidak besar gitu ya. Nah, justru di sini yang, paling besar itu adalah tengah-tengahnya itu ya, ini ya, gitu ya. Ini, 110 ya, di mana ini ya kuantitasnya yang paling, besar gitu ya. Nah, jadi ketika minggu kemarin sudah dibahas, ketika saya mengukur, ada mahasiswa yang mempunyai IQ 80 dan ada yang mengukur, yang hasilnya juga 100, saya cenderung percaya kepada pengukuran yang 100 gitu ya, dibanding dengan pengukuran yang 80. Demikian ini kalau kita juga lihat ke sini ketika kami melihat hasilnya gitu ya, eee terlalu tinggi misalkan ini antara 140 dan juga ya artinya, eee, ada suatu ya kita melihat keyakinannya itu ya intinya adalah yang berada di dalam interval
ini gitu yang nanti kita kenalkan dengan confidence, interval gitu ya teman-teman, semuanya. Dan ini, eee, oleh ahli statistik ketika ini data mentah ini perlu distandarisasikan sehingga, kita kenal yang dinamakan, standarisasi itu ya. Standarisasi itu kita kenal dengan standar deviasi ya, atau di sini terkait dengan penyim penyimpangan ya teman-teman semuanya ya. Kalau di sini misalkan, 110 ini yang paling tinggi ya. Nah di sini, teman-teman semuanya, kalau ini diibaratkan titik nol gitu ya, berarti 120 ini adalah kita gambarkan lagi gambar di sini di bawahnya, ini adalah +1 gitu ya teman-teman. Ini berarti 1 kali standar deviasi ya. Terus misalkan ke sini, ke 130 berarti ini +2 berarti 2 kali standar deviasi ya. Terus juga ini juga sama +3 berarti ini 3 kali standar 3 kali standar deviasi, demikian pun ke sini ya. Nah, yang 100 ini, -1 gitu ya penyimpangannya. Jadi, -1 kali standar deviasi. Yang ini 90 juga sama, ini -2 berarti -2 kali standar deviasi, ya. Selanjutnya yang 80 ini -3 berarti -3 kali standar, eee, deviasi, teman-teman. Nah ini, terkait dengan bagaimana ini untuk menjawab beberapa, data mentah ya. Data mentah ini dalam perhitungan pengolahan data kita standarisasikan gitu ya, sehingga, untuk mengukur apapun kita bisa melakukan suatu analisa yang tepat, yaitu berdasarkan simpangannya atau berdasarkan, standar, deviasi gitu ya teman-teman semuanya ya. Oke, teman-teman semuanya bahwa, eee kemarin kita juga membahas tentang tingkat kepercayaan 95% dan ada juga yang 99, persen ya teman-teman semuanya masih ingat kan ya? Jadi, teman-teman ketika yang 95% ini gambarannya, kalau kita distribusi normal jadi setiap data itu ketika diplot teman-teman ya, berdasarkan rata-rata ini menghasilkan, standar distribusi normal teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman, semuanya bahwa kalau ini 95% ya, berarti yang di daerah ini kan daerah penerimaan ya. Jadi confidence interval itu ini berkaitan dengan, eee, daerah penerimaan ya. Dan di sini adalah daerah yang di luarnya adalah daerah penolakan ya. Ya, oke. Nah, di sini biasanya dikaitkan dengan H0 dan sisanya the rest is berkaitan dengan H alternatif ya. Bila H0 diterima maka, H alternatif ditolak, demikian pun, sebaliknya ya. Ini berarti kalau ini 95% berarti di sininya sekitar 2,5% ya, di sini juga 2,5%. Terus, yang satunya lagi confidence interval 99% itu teman-teman ya, berarti 1% dibagi 2 ya, kalau di tengah adalah penolakannya di kanan dan, di kiri berarti, eee, s eee, 0,5% di kanan, 0,5% di kiri. Ini adalah daerah daerah penolakan, sementara yang di dalam di sini ya confidence intervalnya itu adalah merupakan daerah, teman-teman, merupakan daerah penerimaan ya. Sampai sini jelas ya teman-teman semuanya dan yang kedua pada minggu sebelumnya juga kita, bisa membedakan ya teman-teman terkait dengan one tail dan, two tail ya. Kalau two tail ini seperti yang saya gambarkan di sini, bahwa memang ketika penelitian sebelumnya itu cukup beragam, tetapi ketika kita menggunakan, apa, eee one tail itu penelitian sebelumnya udah ada karena memang berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada gitu ya. Nah, berdasarkan ada aksioma-aksioma yang memang, tidak bisa, diubah ya. Nah, ini dengan menggunakan, apa namanya, teman-teman dengan menggunakan one tail gitu ya. Nah, ini teman-teman ketika ini diubah ya
menjadi one tail misalkan ya, 95% ini ada suatu, dinamakan titik kritisnya, ini disebut titik kritis ya. Ya, titik kritis di sini teman-teman kalau di sini 95%, maka di sini teman-teman karena kita, nanti ke depannya akan mengolah dengan menggunakan SPSS dan asumsi bahwa, penelitian sebelumnya menghasilkan suatu hasil yang tidak beragam ya, homogen, jadi teman-teman semuanya kita pastikan nanti ke depan kita menggunakan one tail gitu ya teman-teman semuanya ya. Jadi kalau di sini kalau digambarkan kalau one tail ini jadi yang ke sebelah ini tuh dikekanankan semuanya gitu ya teman-teman ya. Jadi di apa ya, di, eee, ya, eee, lek ditarik ke kanan gitu ya. Jadi dari kiri dari titik nol sini sampai ke kanan itu, berjumlah 95% yang di tabelnya gitu teman-teman kalau 95% ini menunjukkan nilai, 1,64 ya. Kalau dengan menggunakan ini confident intervalnya, 99% maka titik kritisnya itu, teman-teman semuanya jatuh pada angka, 2,33 ya titik kritisnya yang ada pada T tabel dan teman-teman semuanya bahwa, eee, kami sebelumnya, pada minggu sebelumnya menjelaskan tentang penelitian di bidang kesehatan ya dengan menggunakan plasebo dan menggunakan pengobatan ya. Dan inginnya bahwa penelitian itu menurut ahli kesehatan bahwa obat itu memang bisa berdampak signifikan terhadap kesehatan, ada perubahan ya, misalkan dari kanker menjadi sembuh dan hal-hal lain ya. Teman-teman, di situ, peneliti inginnya gitu ya, ketika kita melakukan, hasil penelitian, T tabelnya itu jauh di sebelah kanan gitu ya teman-teman semuanya. Nah meskipun misalkan di sini, eee tabelnya, ada berada di antara 1,64 sampai 2,33 ini teman-teman, kalau dari segi 95% itu memang alfanya itu, apa namanya, eee teman-teman semuanya, mmm, ya di apa, lebih ya, lebih kecil dari alfa gitu ya. Jadi lebih kecil dari alfa, jadi alfa itu adalah, daerah penolakan, eee, itu bisa dianggap, signifikan gitu ya. Tetapi, ketika di 99 kan ini, apa namanya, ini kan 2,233 berarti, kalau kita lihat 99%-nya itu berarti justru di tingkat kepercayaan 99% ini, bahwa alfanya ini adalah justru lebih besar karena T hitungnya itu berada di dalam confident interval gitu ya, seperti itu. Jadi, pada kesempatan ini kami juga ingin memperkenalkan kepada teman-teman semuanya bahwa, terkait dengan, apa, eee, titik kritis di dalam, penelitian ya. Jadi teman-teman semuanya bahwa di sini ya teman-teman, ya taruhlah nah di sini ya, 1,64 apabila di sini, 95% confident intervalnya gitu ya. Nah yang disebut titik P itu ya kalau di sini ya, jadi, kemarin kan saya bahas tentang, P itu apa, ketika ditemukan bahwa T tabelnya di sini ya, oke, nanti nah ini dari titik T tabel ke kanan itu adalah luas dari P gitu ya. Nah sementara dari sini ke sini gitu ya sampai ujung, itu adalah luas dari alfa. Jadi ketika teman-teman semuanya, mmm luas luas dari alfa itu lebih besar ya, dari, luas dari P ya gitu ya, dari dampaknya itu adalah teman-teman adalah bahwa, di sini ya, ini menunjukkan bahwa T tabelnya itu di mana teman-teman? Pak Andi ada yang bisa jawab di sini?
ketika luas alfanya itu lebih besar dari luas P ini, kalau luas alfa itu dari sini ke sini, ya kan, sementara luas alfanya itu lebih besar gitu ya. Nah ini, seperti, di sini, tabelnya ada di sebelah, eee, luar, maka H0-nya ya tetap di sini H0-nya diterima ya. Apabila luas alfanya ya, luas luas alfanya ini ternyata lebih kecil dan ternyata tabelnya ada di sini ya, tabelnya ada di sini di dalam, maka H0 ini diterima. Kita ulangi lagi teman-teman, tadi takut saya salah, berbicara bahwa ketika tabelnya ini ada di daerah confident interval, otomatis dia ini lebih besar dari, alfanya gitu ya. Nah apabila lebih kecil dari alfanya, ya seperti di sini ke kanan sebelah sana, maka, apa tadi, H0-nya gimana, kalau di sini H0-nya diterima, berarti di sini H0-nya ditolak. Sehingga teman-teman semuanya ketika kita berbicara 0,05 kan biasanya di tabel statistik itu ada yang dinamakan, begini teman-teman ya, ada tabel ya, tabel ini ada tabel ini, teman-teman misalkan, T ya, ada T dan ini ada, signifikan gitu ya teman-teman. Biasanya misalkan, yang satu, 19 koma berapa berapa, terus yang satunya lagi misalkan, 1,5 misalkan ya, 1,5 terus di sini, ada misalkan, eee, 0,1 berapa gitu ya, 0,13. Sementara di sini, terkait dengan 0 di bawah 0,05. Jadi ini, kalau gambaran di sini adalah kalau jatuhnya di sini ini di bawah 0,05. Jadi teman-teman semuanya ketika kita membandingkan antara tabel terkait dengan signifikan, apa sih signifikan? Teman-teman semuanya, bahwa ketika kita melakukan suatu penelitian dan apabila hasil dari ini ya 0,13 ini adalah, apa namanya, eee, melebihi dari ini kan lebih besar dari alfa 0,05 berarti ya, ini berarti si ininya berada di daerah H0, berarti H0 diterima dan H alternatif ditolak. Nah, kalau kita lihat di tabel ini misalkannya ini 19, berarti 19 itu wah jauh mana di ujung kanan gitu ya, 19 itu berada di ujung kanan dan ternyata ininya di bawah atau sama dengan 0,05, maka ini signifikan teman-teman. Maka, H0 ditolak dan, H alternatif diterima ya. Ya mungkin paham ya sampai sini bahwa pada pertemuan kali ini kita, simpulkan bahwa penelitian ini harus, distandarisasikan ya dengan adanya standar deviasi, dan pada pertemuan ini juga kita sedikitnya telah mengenal tentang tabel dan signifikansi ya. Kalau misalkan di sini terkait dengan signifikan berarti betul-betul bahwa kalau misalkan contoh A berpengaruh terhadap A nih kalau ini ya, H0-nya itu adalah A tidak berpengaruh ya terhadap B. Nah, ini adalah H0-nya. Ketika kita melihat di sini bahwa, H terhadapnya bener A berpengaruh, terhadap B. Ya ketika hasilnya teman-teman ternyata bahwa, signifikansinya adalah 0,13, ini berarti H0 diterima, berarti betul bahwa, A tidak berpengaruh terhadap B. Tetapi ketika hasilnya signifikansinya di bawah, karena kita menggunakan 95% ya rata-rata penelitian sosial itu seperti itu, maka, teman-teman semuanya H0 ditolak ya, yang tabel ini berarti H0 ditolak ya. Ternyata hasilnya adalah A berpengaruh terhadap B. Demikian pertemuan pada kali ini, mudah-mudahan teman-teman semuanya mendapat pencerahan terutama bagi adik-adik mahasiswa, terus semangat belajar dan yang paling asik dalam kuliah itu adalah melakukan penelitian ya teman-teman ya. Jadi
Saya menghimbau kepada teman-teman semuanya untuk senantiasa meneliti tentang diri kita, orang lain, supaya kita bisa berkontribusi, supaya kita bisa mengukur kontribusi apa yang bisa kita, berikan kepada teman-teman, keluarga, atau masyarakat di sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.